terwujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu hebat. Selamat siang. Salam dan bahagia. Masih semangat semuanya? Oke. Semangat, semangat, semangat. Oke, ternyata memang masih semangat. Terima kasih untuk suara indahnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di ruang guru SMP Negeri 7 Arus Selatan dalam rangka saya ingin menyampaikan program untuk pemenuhan tugas aksi nyata modul 3.3 saya, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya perkenalkan, saya Trina Mita Mas Budin Syahwani, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat, unit kerja SMP Negeri 7 Arus Selatan. Oke, ini adalah program yang saya rancang untuk dilaksanakan di sekolah kita, ya. Programnya merupakan akronim. Nama programnya adalah Gema Sepatu. Di sini maksud Gema Sepatu itu adalah gerakan membaca setiap Sabtu. Mengapa saya mengambil program ini? Karena berdasarkan dari rapor pendidikan sekolah kita yang agak rendah, makanya saya berinisiatif untuk merancang sebuah program yang mungkin kedepannya itu bisa membantu meningkatkan kemampuan literasi numerasi murid-murid kita di SMP Negeri 7 Arus Selatan. Ya, di depan sudah jelas sekali apa itu Gema Sepatu. Gema Sepatu ini adalah sebuah akronim yang artinya gerakan membaca setiap Sabtu. Program Gema Sepatu ini merupakan rancangan program yang termasuk ke dalam kegiatan co-kurikuler dalam bidang literasi yang memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Nah, tadi tujuannya ya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis seluruh siswa di SMP Negeri 7 Arus Selatan. Meskipun kegiatan ini berfokus pada peningkatan keterampilan literasi saja, program ini nanti berjalan di luar kurikulum yang bertujuan untuk melengkapi pembelajaran di kelas dengan kegiatan yang mendukung keterampilan membaca dan menulis anak-anak kita di SMP Negeri 7 Arus Selatan. Nah, ini adalah gambaran umum dari program Gema Sepatu yang sudah saya rancang. Yang pertama, kegiatan Gema Sepatu ini akan dilaksanakan di setiap hari Sabtu. Jadi memanfaatkan kegiatan P5 anak-anak, ya. Rencananya nanti pelaksanaannya itu waktunya berdurasi lebih kurang 30 menit. Yang rencananya akan dimulai dari pukul 7.10 sampai pukul 7.40. Kemudian nanti ketika program ini berjalan, anak-anak akan didampingi oleh wali kelas masing-masing. Nah, ketika pelaksanaannya nanti pada minggu pertama sampai minggu ketiga, masing-masing anak akan membaca cerpen yang mereka pilih sendiri. Kegiatan ini nanti akan dilaksanakan di kelas masing-masing. Setelah mereka
membaca, menyelesaikan bacaannya. Kemudian pada minggu ketiga mereka diminta untuk menuliskan ringkasan dari cerpen yang sudah mereka baca. Kemudian pada minggu keempat, setelah mereka selesai menuliskan ringkasannya, mereka akan dipilih satu persatu oleh wali kelasnya, dan nanti mereka akan bergiliran untuk membacakan di halaman di hadapan teman-temannya yang lain, ya. Kemudian, setelah mereka menuliskan dan menceritakan kembali isi dari ringkasan cerpen mereka, kemudian mereka juga akan menuliskan jurnal yang berisi ringkasan cerpen tadi dan menyerahkannya kepada masing-masing wali kelasnya. Hasil ringkasan cerpen ini akan diperiksa oleh wali kelas dibantu oleh tim fasilitator dan guru bahasa Indonesia, dan tentu saja nanti akan bekerja sama dengan pihak dari perpustakaan sekolah kita. Nah, ini tadi pada minggu keempat secara bergiliran masing-masing anak akan menceritakan hasil cerpennya di depan teman-teman lainnya. Nanti rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan per jenjang. Jadi nanti kelas 9 khusus bercerita dengan teman-temannya kelas 9, kemudian yang kelas 8 khusus bercerita untuk teman-temannya di kelas 8, dan kelas 7 juga akan bercerita di depan teman-temannya kelas 7. Kenapa dilakukan demikian? Biar lebih tertib dan teratur. Karena kalau misalnya mereka dijadikan satu dan hanya satu orang saja bercerita di depan, berdasarkan pengalaman nanti konsentrasinya agak kurang baik, ya, karena mereka asik bercerita dengan temannya karena jumlahnya yang terlalu banyak. Tahapan yang akan saya lakukan ketika nanti melaksanakan rancangan program Gemar Sepatu, rancangannya itu menggunakan alur bagja, ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan pada 2 tahapan saja, yaitu tahapan B yang artinya adalah membuat pertanyaan utama atau divide. Nanti tahapannya itu pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu mewujudkan program Gemar Sepatu atau gerakan membaca setiap Sabtu di SMP Negeri 7 Arus Selatan. Ini adalah tindakan yang diperlukan untuk menjawab 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, yang dilakukan oleh CGP adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawat, kemudian nanti juga akan melibatkan orang tua dan murid, karena di sini fokusnya adalah sebenarnya menggali kemampuan murid untuk bisa menciptakan program yang sebenarnya itu nantinya akan mereka miliki sendiri. Nah, setelah itu diharapkan dari kegiatan ini tadi bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah kita. Nah, ini adalah rencana untuk melibatkan atau yang terdiri dari 3. Yang pertama ada suara, yang kedua ada pilihan, dan yang ketiga adalah kepemilikan. Nah, di sini maksudnya adalah rencana ini nanti akan melibatkan siswa dalam merancang kegiatan untuk meningkatkan keterampilan literasi sekolah, khususnya para siswa itu sendiri. Kemudian aset atau kekuatan yang bisa diberdayakan pada tahapan ini, pada tahapan yang B ini adalah yang pertama, minat dan kemampuan siswa. Sebelumnya saya sudah bertanya ke beberapa kelas mengenai minat mereka untuk membaca, dan ternyata mereka itu lebih dominan suka membaca cerpen. Makanya nanti saya fokuskan ke cerpen saja untuk bahan bacaan yang akan mereka pilih. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dan kemampuan guru. Yang ketiga, memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan pojok baca kelas yang dimiliki oleh semua kelas. Waktu yang diperlukan untuk tahapan B ini adalah sekitar 1 minggu, karena ini hanya perencanaan awal saja terlebih dahulu. Kemudian nanti yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah saya sendiri sebagai CGP. Kemudian nanti minta bantuan dari wali kelas dan guru bahasa Indonesia. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan A atau ambil pelajaran. Pertanyaan untuk tahapan ini ada 3. Yang pertama adalah aktivitas apa saja yang menarik minat membaca siswa selama ini. Kemudian yang kedua, apa jenis buku bacaan yang paling banyak diminati oleh siswa. Dan yang ketiga adalah apakah ada guru yang memiliki kemampuan membaca dan bercerita. Untuk pertanyaan ini ada 3 tindakan juga yang dilakukan. Yang pertama adalah
Tentu saja saya mencari informasi dari perpustakaan, kira-kira buku apa saja yang paling sering dipinjam oleh peserta didik atau siswa kita. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini nanti saya akan berkolaborasi dengan masing-masing wali kelas. Nanti saya minta wali kelas bertanya langsung kepada anak-anak walinya, kira-kira buku apa yang paling banyak digemari oleh anak-anak mereka untuk dibaca. Kemudian yang ketiga tindakannya adalah meminta umpan balik dari para guru tentang pengalaman yang dimiliki untuk kemampuan membaca dan bercerita. Nanti saya mungkin akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia ya. Kemudian rencananya nanti saya akan memberikan kebebasan kepada para siswa untuk memilih sendiri buku bacaan yang akan mereka baca. Jadi saya tidak menentukan misalnya temanya tentang apa, cerpen yang harus mereka baca, tapi saya memberikan kebebasan atau memberikan pilihan kepada mereka. Mereka sukanya cerpen bertema apa. Kemudian aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah ini adalah, yang pertama adalah masukan dari murid, wali kelas, dan petugas perpustakaan. Kemudian yang kedua, pengalaman dan kemampuan guru. Yang ketiga, buku perpustakaan. Dan yang keempat adalah pojok baca kelas. Waktu yang diperlukan, saya merancang waktu yang diperlukan untuk kegiatan tahap A ini adalah sekitar 2 minggu. Sedangkan penanggung jawabnya adalah saya sendiri, nanti berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas. Ya, teman-teman semua, demikianlah tadi rancangan dari program yang saya buat, yang nantinya diharapkan mempunyai dampak positif terhadap para murid kita. Ya, saya ucapkan semoga bermanfaat. Dan tentu saja di sini saya tidak bisa bekerja sendiri, saya harus memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak, terutama dari rekan-rekan guru supaya nanti program ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kedepannya kita pasti mempunyai mimpi supaya anak-anak kita itu kemampuan literasi numerasinya bisa lebih meningkat. Apabila kemampuan numerasi literasi mereka meningkat, otomatis juga akan berpengaruh kepada rapor pendidikan sekolah kita. Ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk waktunya. Kemudian mari kita berkolaborasi secara bersama-sama untuk meningkatkan sekolah kita SMP Negeri 7 Arus Selatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.
Profil pelajar Pancasila.